Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa namamu? Pragos. Perkenalkan, nama saya Zeliana, bisa dipanggil Zeli. Lahirnya di mana dan kapan, Ibu? Saya lahir di Sungai Baung 22 April 2005. Baik, di sini kita akan selfie. Oke, relatif. Kok gelap sih? Oh my god! Nah, ini baru terang. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baiklah, saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah semester 3 dengan NIM 202307100008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Mampu Menjelaskan Kejiwaan pada Manusia. Materi ini saya ambil untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Depi Putri Esos IMSI. Baiklah, pembahasan pertama itu ada pengertian kejiwaan. Kejiwaan atau psikologi manusia merujuk pada proses mental yang mempengaruhi perilaku dan emosi. Ini juga mencangkup berbagai aspek seperti pemikiran, perasaan, dan interaksi sosial. Kejiwaan manusia dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Peristiwa kejiwaan yang umum ada 4 macam yang sangat umum yang banyak kita alami pada manusia, terutama anak muda. Stres adalah reaksi fisik dan emosional terhadap tantangan atau ancaman. Penyebab stres juga dapat bervariasi, mulai dari masalah pekerjaan hingga masalah pribadi. Dampak stres ini mempengaruhi secara berkepanjangan hingga memiliki gangguan mental seperti kecemasan maupun depresi. Yang kedua, trauma. Trauma juga terjadi akibat pengalaman yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan seseorang. Nah, peristiwa ini juga terjadi pada kecelakaan atau bencana alam yang mengalami bekas mendalam pada kesehatan mental. Nah, contoh 2004 terjadinya bencana tsunami di Aceh. Nah, contoh tsunami itu lah yang membuat individu merasa trauma terhadap benturan ataupun kekerasan yang terjadi di lingkungan itu, dapat menimbulkan kecemasan terhadap mentalnya. Intinya, kecemasan adalah perasaan khawatir yang berlebihan tentang situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini bisa menjadi normal karena kita sebagai manusiawi, kita juga akan memikirkan kehidupan masa depan kita seperti apa, nanti bagaimana. Nah, tetapi dapat dikatakan berlebihan jika dia memikirkannya secara offset. Yang keempat, depresi. Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, penurunan energi. Depresi juga dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan psikologis. Jika depresi ini dilakukan secara berkepanjangan. Kita masuk ke poin kedua. Ini membahas faktor yang mempengaruhi kejiwaan. Seperti yang saya sebutkan, ada 3 faktor, yakni pertama faktor psikologis, yang kedua faktor biologis, dan yang ketiga faktor lingkungan. Biologis ini memiliki keseimbangan kimia dalam otak, genetik, dan kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, dapat berkontribusi pada gangguan mental. Yang kedua, faktor psikologis. Pengalaman masa lalu juga memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Individu yang memiliki pengalaman traumatis mungkin lebih rentan terhadap gangguan mental. Ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya juga berpengaruh. Dukungan sosial yang baik
dapat menjadi pelindung terhadap gangguan mental, sementara lingkungan yang penuh tekanan dapat memperburuk kondisi kejiwaan. Jadi teman-teman, peristiwa kejiwaan manusia adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan memahami kejiwaan, kita dapat meningkatkan kesehatan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan sosial, pendidikan, dan kesadaran tentang kesehatan mental sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental. Cara mempelajari faktor kejiwaannya ada berbagai metode. Nah, metode yang digunakan untuk mempelajari faktor kejiwaan antara lain yang pertama ada observasi. Observasi adalah mengamati perilaku individu dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, wawancara. Nah, melakukan percakapan dengan individu untuk mengumpulkan informasi tentang pikiran dan perasaan mereka. Nah, wawancara ini juga banyak dilakukan antara psikolog dan psikologi. Yang ketiga ada kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner itu memberikan pertanyaan tertulis kepada individu untuk mengukur berbagai aspek kepribadian, emosi, dan sikap. Berikutnya, tes psikologis. Tes ini pun menggunakan instrumen standar untuk mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, atau emosi. Tes ini dilakukan orang yang terpercaya. Berikutnya, penelitian atau eksperimen. Melakukan manipulasi variabel independen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi, kita akan melakukan eksperimen kecil, contoh atau penelitian yang memanipulasi variabel independen atau individu tersebut untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel independen. Contohnya, kita melewati seseorang untuk mempengaruhi dirinya. Nah, jika terjadi emosional yang berlebihan, maka kita akan stopkan. Kita akan meneliti lebih lanjut kepada individu tersebut. Terakhir, studi kasus. Setelah melakukan observasi, wawancara, kuesioner, tes psikologis, penelitian eksperimen, dan yang terakhir itu ada tertulis studi kasus. Menganalisis secara mendalam kasus individu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah yang dialami. Jadi, kesimpulannya, kejiwaan manusia adalah sebuah dunia yang kompleks dan menarik untuk dipelajari, teman-teman. Setiap individu itu memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari genetik hingga lingkungan sosial, dan mestinya sangat unik-unik, teman-teman. Apa sih keunikan individu? Setiap orang yang memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Jadi, sudah jelas bahwasanya beda dari pola pikir kita. Dalam keluarga juga kita memiliki pola pikir yang berbeda. Contohnya suami dan istri tidak sama pola pikirnya. Begitupun antara teman ke teman. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.